Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Ini kenapa yang depan sakit, akhi? Sehat kan? Ngantuk ya? Semangat ya. Ini cuacanya memang mendung ya. Mudah-mudahan walaupun mendung, antum semua hari ini yang hadir ya diberikan kesehatan dan keselamatan serta semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini ya dapat memetik ilmu yang dipelajari pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita kembali lagi untuk membahas pelajaran IPA Sains ya, masih dalam lingkup ya subbab fisika, yaitu pengukuran, besaran dan pengukuran ya. Nah, baik anak ustaz semuanya ya, hari ini kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sampai mereview kembali bagaimana menghitung konversi ya dari besaran misalnya besaran panjang ya dari kilometer ke meter, atau besaran massa dari kilogram ke gram dan lain sebagainya. Nah, Ustaz bisa pinjam absennya? Ada absennya ketua kelas? Presensinya ada ketua kelas? Dan ada lagi ya? Udah diambil ya? Oke, baik. Ana lihat dulu ya absennya, ini kelas 7C ya. Yang hadir hari ini itu gelombang berapa nih? Gelombang Abdul Ghani bukan? Ya, Abdul Ghani ya. Abdul Ghani hadir ya? Oke. Tanggal berapa ini? Tanggal 18 ya. Muhammad Fahri Aulia. Muhammad Jakwan Nasution. Muhammad Thorik Alhambra Irawan. Mana? Hadir ya. Ovaniana belum terlalu hafal ya. Hah? Kelompok 2 ya? Berarti si Torik ya? Kelompok 2 ya? Oke, berarti nggak hari ini ya. Najid Mirza. Oh, berarti itu kelompok 2 ya? Oh, berarti orangnya beda lagi orangnya ya. Ini siapa namanya? 1 sampai 10 kelompok 1. Naam ya. Berarti udah berubah ya. Ahmad Siddiq. Faiz. Farhan nggak hadir ya? Mana Farhan? Hah? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Khalid. M. Syarif Simamora. Pak Hari tadi sudah ya. Muhammad Syatir. Muhammad Irwan Pauzi. Naufal. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum diabsen? Udah semua ya? Udah. Berarti hari ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Pas 10 ya, baik. Nah, anak ustaz ada yang bertanya, ada yang mau bertanya mungkin materi minggu lalu. Coba ustaz tanya dulu kepada Abdul Ghani. Mana Abdul Ghani tadi? Abdul Ghani, 1 ton berapa kilogram? 1000 ya, 100 untuk antum, benar ya? 1 ton. 1 ton itu 1000 kilogram. Betul. Bentar ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nah, ini dia Abdul Ghani ya.
Ini 7C. Abdul Ghani. Ahmad Siddiq mana? Ahmad Siddiq 1 kuintal berapa kilogram? Berapa? Lupa ya. Baik, Ustadz kasih pertanyaannya kepada Pak Is. Mana Pak Is? 1 kuintal berapa kilo? 100 kilogram. Benar ya, Masya Allah. Barakallahu fiq. Selanjutnya Farhan. Mana Farhan? Yang keluar tadi ya? Ya, Khalid. Khalid ya. Khalid 1 menit berapa detik Khalid? 60 detik. Benar, 100 ya. Barakallahu fiik. M Syarif, mana tadi M Syarif? Mas Syarif ya. Syarif 1 abad berapa tahun? Syarif 100 ya, benar. Barakallahu fiik. Pahri, mana tadi Pahri? Pahri ya. Pahri 1 windu berapa tahun? 1 windu 8 tahun, benar ya. Barakallahu fiik. Syatir, mana tadi Syatir? Oh, keluar. Tadi yang keluar siapa? Satir tadi ya? Yang tadi anak panggil Parha, bukan Parhan tadi. Ahmad Siddiq tadi mana? Oh, antum ya. Naam. Syukran. Jakwan ya. Jakwan 1 lustrum berapa tahun? 5 tahun ya. Naam. Barakallahu fiik. 100. Irwan ya. Afwan ya, Ustaznya belum terlalu hafal sekali ya. Irwan 1 dasawarsa berapa tahun? Berapa? 10 ya, 100. Barakallahu fiik. Naufal ya, mana Naufal tadi? Naufal. Untuk Naufal gampang aja ya. Untuk Naufal 1 kilogram berapa gram? 1000. Benar ya? Barakallahu fiik. Tarik. Mana tadi Tarik? Oh ya, gelombang 2 tadi ya. Ya, afwan. Ada yang belum dipanggil? Oh, Syatir tadi ya. Syatir ya. Syatir. Syatir, mudah pertanyaannya untuk Syatir ya. Satu jam berapa menit? 60 ya, barakallahu fiik. Baik, itu adalah konversi dasar ya. Jadi dasar-dasar ada Ustadz baik yang hari ini hadir maupun yang belajar di rumah hari ini ya. Dasar-dasar dari konversi tersebut ya, itu jangan lupa ya dan diulang kembali karena itu adalah dasar untuk konversi. Sebenarnya juga sudah pernah dibahas di sekolah dasar dulu ya. Maka dilanjutkan kembali ketika di SMP ya. Barakallahu fikum. Baiklah anak-anak semua, langsung saja ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran tentang pengukuran yang minggu lalu lanjutannya, ya Ustadz akan kembali untuk mengingatkan konversi yang dalam bentuk satuan, ya, satuan turunan.
Nah, satuan turunan ya. Siapa yang bisa menyebutkan ada 7 besaran pokok ya? Siapa yang bisa? 7 besaran pokok. Iya, siapa tadi namanya? Faiz ya. Apa singkatan dari Pamawasku Inju, Faiz? Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi besaran pokok itu ada 7 ya. Kita singkat dengan Pamawasuku Inju. Panya panjang, manya masa, wanya waktu, sunya suhu, kunya kuat arus, innya intensitas cahaya, junya jumlah zat. Jadi ada 7 ya besaran pokok. Nah, jadi seperti kemarin dan hari ini tadi kita konversi misalnya dari kilometer ya ke meter atau kilogram ke gram. Nah, itu satuan besaran pokok dari besaran panjang. Kilometer itu ya, kilometer, hektometer, dekameter, itu semua besaran panjang. Nah, besaran panjang termasuk besaran apa? Besaran panjang termasuk besaran, siapa yang bisa jawab? Besaran panjang termasuk besaran pokok. Siapa namanya tadi? Jakwan ya. Oke, nah konsentrasi ya Ustaz ya. Jadi besaran panjang termasuk besaran pokok. Ya, nah barakallahu fiik. Nah, besaran pokok ya. Nah, jadi yang hari ini Ustaz akan ingatkan kembali bagaimana jika dia konversi besaran turunan. Jadi antum semua harus bisa membedakan mana besaran pokok, mana besaran turunan. Tadi contoh konversi besaran pokok tadi, contohnya tadi seperti yang minggu lalu ya. Misalnya 1 kilometer berapa meter kan? Saya bisa jawab? 1 meter berapa kilometer? Berapa? Kok ragu-ragu jawabnya? 1000 kan? Atau 100? Ya, kalau yang bagi yang lupa, gimana ya? Lupa gitu kan? Buat tangganya. Ini kilometer, ini apa? Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ya jadi antum buatlah tangganya seperti ini. Ini untuk satuannya meter ya ditanya ya. Kilometer ke meter berapa tangga ini? Tuh 2 yang nolnya 3 berarti dikali 1000 karena turun. Maka 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, itu besaran apa tadi? Besaran pokok. Nah, sekarang konvensi besaran turunan. Selain yang 7 tadi, Pamawasuku Inju, selain yang Pamawasuku Inju adalah besaran turunan. Contoh, misalnya kecepatan. Kecepatan itu besaran turunan. Siapa yang tahu apa satuan dari kecepatan? Satuan ya. Kecepatan itu besaran, salah satu besaran turunan. Pertanyaan Ana, siapa yang bisa menjawab ya? Apa satuan dari kecepatan? Ya, berapa? Apa? Meter per jam. Ustadz kasih nilai lah ya. Karena sebenarnya yang paling tepat itu adalah meter per sekon ya. Siapa tadi namanya? Sidik ya. Nah, ya, Ustaz benarkan nggak apa-apa. Nah, dalam SI-nya dia meter per sekon. Kalau misalnya seandainya meter per jam itu, ya boleh. Tapi dia tidak dalam SI-nya ya. Tadi Sidik menyatakan meter per jam. Iya betul, satuan kecepatan juga benar. Atau kilometer per jam, boleh, ya kan? Nah, sekarang bagaimana konversinya? Ya, bagaimana konversinya? Contoh misalnya seperti ini, ya. Ada 36 ya kilometer per jam dikonversikan ke ini meter per sekon. Meter per sekon. Nah, ini sama-sama satuan dari kecepatan, Ustadz ya. Ini sama-sama satuan dari kecepatan, kilometer per jam atau meter per sekon. Sama-sama satuan dari kecepatan. Kecepatan tadi besaran apa?
Ya, siapa tadi yang jawab turunan? Ya, Zakwan ya. Konsentrasi anak Ustadz ya. Nah, ini besaran turunan, jangan besaran pokok lagi ya. Besaran pokok tadi ada 7, ya kan? Ada 7 pemawa suku Inju itu pokok. Ini turunannya. Nah, ini contoh dari besaran turunan pokok ya, yang tadi nih, yang kilometer ke apa? Karena ini adalah panjang itu besaran pokok. Atau misalnya kilogram ke gram itu juga besaran pokok ya. Massa dia. Ya kan? Paham ya? Oke, baik. Sekarang dia besaran turunan bagaimana? Lihat. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nih, 36 km per jam, berapa meter per sekon? Ada yang bisa jawab? 3.600 kurang tepat? Hah? Kurang tepat? Lihat ya, ini kilometer per jam, berarti gini anak Ustadz. Masih kurang tepat. Dari kilometer ubah ke meter, yang jam ubah ke sekon, gitu. Jangan langsung kita kali-kalikan seperti ini. Beda ya, itulah bedanya besaran pokok sama besaran turunan. Kalau besaran pokok jenis ini, jenis panjang, jenis massa, tinggal menggunakan tangga. Ya kan? Nah, ini tidak bisa langsung seperti itu karena di sini ada kilometer ke meter, jam ke sekon. Gimana? Paham ya? Sampai yang bisa? Ada yang bisa? Coba akhi. Nah. Hasilnya kurang tepat ya. Ada yang lebih tepat? S itu sekon itu sama dengan detik, bahasa Inggris detik itu sekon ya. Meter per detik boleh, kita ganti meter per detik boleh, meter per sekon sama ya. Nah, ada yang bisa jawab? Masih kurang tepat? Masih kurang tepat juga? Ya, coba dicari dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk mencarinya. Yang di rumah juga silakan dicari dulu ya. 36 km per jam berapa meter per sekon? Silakan. Saya kasih waktu tambah lah 2 menit ya, 2 menit. Ya, sekon itu detik, betul. Ke tembongnya. Ya, sekon itu detik. Satu jam berapa detik, ya kan? Kurang tepat? Coba lagi. Ya? Ya, itu ada tanda per berarti ada kali, ada bagi kan? Iya. Ayo coba. Tinggal berapa? Masih kurang. 20.000. Masih kurang. Sebelum 36. Oke lah, kita jawab dulu aja nih ya. Kita jawab dulu aja ya. Nah, Ustaz ya, belum ada yang berhasil menjawab, kita jawab sama-sama dulu, nggak apa-apa ya. Nah, perhatikan Ustadz ya. Ini 36 angkanya. Nah, 36 ini mau diapakan? Ya, kita kali pastinya ya. Kilometer ke meter. Kita kali, makanya Ustadz buat kali. 1 kilometer berapa meter? 1000. Iya kan? Berarti antum kali dengan 1000. Paham ya? Karena ini tanda per ini kan. Nah, per, maka buatlah per juga akhi. Per, ya kan? Nah,
1 jam berapa sekon atau berapa detik? 3.600. 1 jam itu 3.600 detik. Buat di sini akhi. 3.600 detik. Coba sampai sini silakan kerjakan. Siapa yang dapat duluan? Ya, ada yang dapat? Ini udah Ustaz bantu sampai situ. Masih kurang tepat? Ya. Masih kurang, akhi? Kurang tepat maksudnya? Masih kurang tepat? Ayo, udah sampai sini, udah mudah itu. Abang kenapa? Sakit? Sakit? Sehat kan? Ya, semangat ya. Berapa? Ya, 10. Sidik yang benar ya. Sidik namanya tadi kan? Nah, barakallahu fiik. Gimana caranya Ustaz? Mudah sekali anak-anak. Perhatikan ya. Yang 0 ini kalau dia perkalian, pembagian ya, itu tinggal coret aja. Kecuali misalnya tambah, ya nggak boleh langsung gitu ya. Nah, perhatikan seperti ini. Kalau yang per seperti ini, yang dia sudah pecahan biasa, yang 0-nya tinggal coret aja, Ki. Ini berapa 0-nya? 2. Ini 2 coret, ya kan? Tinggal berapa? 36 bagi 36 kan 1, ya kan? 1 kali 10 meter per sekon. Gimana? Mudah kan? Ya, kalau dalam mengalihkan, membagikan mudah sekali ya Ustadz. Jika dia 0, ya, tinggal coret aja, tinggal coret jika 0, ya kan? Nah, 36 bagi 36 kan 1, ya. 1 dikali 10 ya 10. Selesai. Gimana? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, Ustadz akan memberikan satu buah kuis lagi ya tentang ini. Baik. Nah, soalnya adalah anak yang di rumah juga mengerjakan ya, 72 km ya. 72 km per jam berapa meter per sekon? Silakan. Ustaz kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Dapat 20 meter per detik. Ya benar ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya, betul sekali jawabannya. Benar ya, sidik ya. Nah, kalau sudah paham caranya, mudah sekali ya Ustadz ya. Siapa yang mau, selain sidik, siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakannya? Ada? Sidik jawabannya benar tadi ya. Jangan sidik lagi yang maju, yang lain. Ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakan? Nah, boleh coba. Hah? Keluar lagi. Jadi boleh. Nah, kira tadi mau ke depan. Ada yang mau ke depan mengerjakan? Hah? Pokoknya tadi jawabannya 20 meter per sekon benar. Pokoknya jawabannya harus 20. Ayo. Siapa bisa mengerjakan ke depan? Ya, tafadhol. Jagoan. Oh, bentar. Gak apa-apa, maju aja. Salah gak apa-apa, gak usah kurang. Tenang aja. Naam. Sarip ya. Mau warna apa? Merah, biru. Ngepilih aja yang suka. Nah. Ya. Ya, penghapus lagi. Ini penghapus ya.
Ini jangan 72. Satu jam berapa sekon? Satu jam berapa sekon? Berapa detik? Satu jam berapa detik? 3.600. Jangan 70 doang. Yang bawahnya. Yang ini. Ini. Cari, ini penghapusnya. Nah, ya kan? Nah, ini harus sama. Ini harus sama. Sama nih. 1 jam kan 1 jam berapa detik? Berarti ini sama nih. Berapa nilainya nih? Ya, 3.600 berarti bawahnya. Paham kan? Nah, jangan 72 juga ya. Ya, betul. Tinggal dibagikan. Dia udah coret nih 2 nolnya, ini juga 2 coret nolnya kan. Tinggal 01 ini 10 ya kan? Ya kan? Nah, kita bagi kelas ini bagi ini. Bisa enggak? 72 bagi 36 berapa? Berapa? 72 bagi 36. 36 kali 1 berapa? 36 ya kan? 36 kali 2 berapa? Coba kalikan. 36 kali 2 coba kalikan. 36 kali 2 coba. Ya, 12 ya kan, simpan 1. 2 kali 3 72. Pas kan? Berarti jawaban berapa? 2. Kita tumbuk 2 di sini. Buat yang kecil 2 ya kan? Kalikan 10 ya kan? Berapa jadinya? Ya, 2 dikali 10. 2 kali 10 berapa? 20. Iya. Buatlah 20. Ya, Masya Allah. Buat satuan ya? Meter per sekon. Nah, udah benar ya. Barakallahu fiik. Sarip ya. Dia memilih warna merah. Kenapa? Marah ya? Enggak kan? Nah, ya, Masya Allah. Udah benar nih ya yang dibuat Sarip ya. Nah, ini angkanya 72. Caranya sama, akhi. Kita kalikan 1000 per 3.600 karena masih dalam satuan kilometer ke meter, jamnya ke sekon. Ya, maka ini sama, akhi. Jangan diubah ya. 1000 per 3.600-nya sama ini, akhi. Ya, tinggal 0 coret 2, ya kan? Nah, 72 dibagi 36 ini hasilnya 2 kan? Karena 2 kali 36 itu hasilnya 72. Nah, jadi 2 ya. 72 bagi 36 itu 2 dikali 10. Jawabannya 20. Gimana? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, karena tidak ada yang bertanya, ya, kita langsung masuk ya ke bagaimana cara mengukur mikrometer sekrup dan jangka sekorong. Padahal sudah ada yang mau buku? Ya, sepertinya di buku ada nggak ya? Coba cek dulu ya. Open ya, cek dulu ya. Dua interaksi makhluk hidup belum situ. Oh, ini semester 2, akhi. Ya, salah bawa buku antum ya. Semester 1 ini, akhi. Satir mau cepat aja. Cuma naik kelas Satir. Sabar Satir ya. Kita lewati dulu semester 1-nya. Sepertinya di buku belum ada contoh, jadi harus Anda menambahkan berarti ya. La ba'sa, Bapak. Nah, baik semuanya, ya. Berarti tinggal Anda tambahkan aja. Gambarnya seperti ini, ya. Minggu lalu kita sudah tahu bagaimana 3 cara langkah untuk menentukan hasil pengukuran atau HP dari jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Ya, coba saya mau tanya dulu, siapa bisa jawab berapa ketelitian dari jangka sorong? Satuannya apa? 0,01? 0,01 apa? Jawaban dulu ya. Jawaban ya, sentimeter ya jawaban ya. Naam. 0,01 cm. Yang kedua, jangan jawaban lagi ya, yang lain. Ketelitian dari mikrometer sekrup. Yang lain, saya jawaban. Ketelitian dari mikrometer sekrup. Antum? Apa? Ya, tafadhol. Abdul Ghani kan? Apa jawabannya?
Oh, jangka sorong aja. Ayo, ya ke teman-teman yang lain. Ada yang bisa jawab? Berapa nilai ketelitian dari mikrometer sekrup? Kalau nggak ada yang lain, ganti lagi si Jakwan lagi. Si satuannya apa, Gani? Satuannya apa? Apakah sentimeter? Apakah desimeter? Apa kilometer? Jangan Jakwan dulu ya, biar Gani dulu. Masih kurang tepat. Sentimeter untuk jangka sorong. Masih kurang tepat juga. Ada yang jawab? Selain Jakwan, tunggu dulu ya. Kasih kesempatan sama kawannya ya. Ayo, yang lain. Ya, Jakwan juga lah akhirnya. Milimeter. Naam ya, barakallahu fiik. Jadi anak siswa semua ya, ketelitian dari jangka sorong sama mikrometer sekrup sama, Ustadz ya. Ya. Nilainya sama 0,01, cuma kalau jangka sorong itu sentimeter, kalau mikrometer sekrup milimeter sekrup ya. Ini sudah hapus ya. Nah, bagi anak Ustadz yang di rumah itu sudah Ustadz tampilkan gambarnya ya. Jadi nanti anak Ustadz yang hadir hari ini hadir di sekolah itu bisa lagi melihat videonya ya, melihat video pembelajaran nanti yang di-share oleh admin ya, agar lebih tambah jelas lagi karena gambarnya bisa ditayangkan di situ. Kalau di sini kita keterbatasan dari media ya. Kalau sebenarnya kalau ada medianya Ustaz tampilkan juga ya. Nah, lebih kurang inilah gambar jangka sorongnya ya. Ini bukan kupingnya kucing ya. Ya, lebih kurang seperti inilah ya. Saya gambarkan gambar tercantik aja ya. Nah, itu halaman berapa? Halaman 15. Ya benar, itu jangka sorong, cuman di situ angkanya nggak nampak ya kan? Cuman gambarnya aja kan gak nih? Nah, jadi Ustaz di sini Ustaz akan buat angkanya ya. Di sini dibuat skalanya 0, 1, 2 gitu ya. Nah, 3, 4 gitu. 3, 4. Nah, sini nih Ustaz ya. Nah, Ustaz perhatikannya dulu. Jadi nanti bendanya itu dicepit di sini, nah Ustadz. Ya, bendanya itu dicepit di sini. Ya, apakah dia berbentuk lingkaran? Jadi fungsi dari jangka sorong ini untuk mengukur benda, ya. Apakah diameternya, ya, ataupun bisa juga ketebalannya bisa, ya. Nah, tapi pada umumnya benda yang berongga juga bisa, ya. Ada rongganya. Nah, yang atas ini namanya skala utama, SU, ya. Jadi yang namanya skala utama itu yang di atas. Nah, bagaimana skala noniusnya? Sebentar ya, Ustaz ya. Saya akan gedekan dulu kamera di sini. Oke. Nah, di sini angkanya ini bagi yang di rumah ya, ini satu tunjuk ya. Ini adalah skala Nah, ini 1, 2, 3, 4. 6. Nol. Ini berapa ya? 5 ya. Oke. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yap. Nah, ini Ustaz ya. Ini gambar apa tadi? Jangka sorong ya. Jangka sorong. Ini gambar sederhananya Ustaz ya. Bagi yang di rumah itu gambarnya jelas ya. Bagi yang di sekolah gambarnya ya lebih kurang seperti ini. Diperhatikan,
ada 3 langkah menentukan hasil pengukuran atau HP dari jangka sorong. Siapa yang bisa? 3 langkah itu apa-apa saja? Ada yang bisa? Jakwan, bisa? Ya, ada yang bisa nih, ada yang bisa ya? Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan SU, anak Ustadz ya. Menentukan SU. Langkah kedua menentukan SN dikalikan dengan nanti ketelitian SN-nya, ya. Dan baru langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan hasil langkah 1 dengan hasil langkah 2. Ya. Baik, yang pertama langsung aja dari gambar ini kita tentukan dulu ya. Dan kita jawab dulu ya. Yang pertama kita lihat SU-nya anak Ustadz. SU itu adalah yang atas nanti ya. SN itu yang bawah nih anak Ustadz, ini SN ya. Ini SN. Ini SU, ini SN. Sekarang letak SU dengan letak SN, udah paham ya? Yang atas SU ini skalanya, yang kedua SN itu yang bawah. Paham ya? Paham? Nah, ini dulu. Baru kita menentukan SU anak Ustadz. Ya, SU dilihat dari ya skala berhentinya di mana? Lihat 0 pada SN, ini 0-nya di sini ya. Disinilah kita gariskan. Berarti ini batas cara pembacaannya. Ya, ini batas cara pembacaannya. Ini saya tambah dulu. Nah, gitu. Nah, berarti lihat SU-nya berapa angka yang dilihat. Nah, ini 4 anak Ustadz ya. Ini 4, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 5. Berarti dia 4,2 di sini anak Ustadz. Ini ya, yang paling terakhir di sini ya. 4,2. Maka kita buat SU-nya adalah 4,2 cm. Gimana? Paham? Paham? Belum paham? Cara membaca SU sekali lagi perhatikan Ustadz ya. Karena ini materi ini juga keluar dalam ujian akhir. Baik itu ujian akhir kelas 1 maupun ujian akhir nanti ketika tamat dari SMP ya. Maka betul-betul perhatikan materi ini. Paham ya? Nah, jadi SU. Pertama kita menentukan SU. SU kepanjangannya skala utama. Skala apa? Skala utama. Cara membacanya gampang sekali nah Ustadz. Lihat 0 pada SN itu sebagai batasnya kita garis sih. Buat garis, kita bacalah SU-nya, baca ini 4, 4,1, 4,2. Tidak boleh lewat garis yang merah. Paham? Paham? Tidak boleh lewat garis merah ya. Garis merahnya kita sendiri yang membuat. Yaitu dengan cara apa? Kita buat garis lurus pada skala Nonius ini. Buat seperti ini. Paham ya? Gimana? Paham yang pertama ini? Langkah pertama lah paham? Oke, langkah kedua ya sekarang ya. Langkah kedua adalah menentukan skala Nonius. Skala Nonius anak Ustadz, lihat skala yang berimpit antara skala utama dengan skala Nonius. Ini yang berimpit. Ya, lihat ini. Ini sama ini enggak kelang-kelang. Selang-selang dia kan ya, ini dia. Selang-selang kan nih. Ini dia, kelang-kelang. Kelang. Ini dia yang lurus, anak Ustadz. Nah, ini yang lurus ya. Lurus berimpit. Maka kita tandai ya Ustaz, kita garis juga titik juga ya, ini nih nilainya. 5. Gimana? Paham? Paham? Ya. Semangat ya Ustaz ya. Nah, 5 jangan lupa SN tadi dikalikan dengan ketelitian. Kita kalikan. Berapa ketelitian jangka sorong tadi? 0,01 cm. Paham? Ini harus dihafal aja, tinggal hafal aja nih. Untuk jangka sorong, ketelitiannya adalah 0,01 cm. Kita kalikan tadi anak Ustadz, 5 kali tadi, 5 yang SN tadi ini, kita kalikan dengan 0,01. Berapa hasilnya? 5 kali 0,01, ada yang bisa? Kurang tepat. 5 kali 0,01 ya. 0,05 ya. Si siapa tadi? Siapa tadi? Sidik ya, Sidik ya. Nah, kali aja Ustaz ya, gampang kalinya. Ini ya, 5 kali 0,01 kali 5 ya, kalikan aja. 5 kali 1 5, 5 kali 0 0, 5 kali 0 lagi 0, komanya di sini kan sejajar kan, 0,05. Paham ya? Dalam mengalikan. Jadi
Ya, hasilnya 0,05 nah Ustaz, 0,05. Baru langkah ketiga ngapain? Menjumlahkan langkah ketiganya. Hasil SU dengan hasil SN. SU tadi 4,2 tambah 0,05. Siapa yang bisa dapatkan? Berapa hasil 4,2 tambah 0,05? Ayo. Ya. 4,25 masih kurang tepat. Jakwan 4,25 ya. Oh benar-benar, afwan, Ustaznya salah. Benar ya? Siapa tadi namanya? Irwan ya. Udah benar ya. Tadi Ustaz lihat nggak lihat 5-nya, nggak lihat 2-nya ya. Benar, tinggal sejajarkan koma Ustaz ya. Ini 0,05 ya. Sejajar koma ya. Jika dia bilang berkoma, sejajarkan. 0 tambah 5, 5, 2 tambah 0, 2, 4 tambah 0, 4. Jadi hasilnya adalah 4,25. Ingat, untuk jangka sorong ini biasanya satuannya adalah sentimeter. Kalaupun dia dikonversikan ya udah, misalnya sentimeter ke milimeter, dari sentimeter ke milimeter, ada yang tahu berapa 4,25 sentimeter berapa meter? Ada yang bisa? Silakan jawab. Ini kan sentimeter Ustaz. Ubah ke milimeter. Misalnya dia minta milimeter misalnya. Coba maju ke depan. Silakan. Ada yang berani? Ya, maju. Maju ke depan ya. 4,25 cm ke milimeter ya. Ganti-gantian ya. Nanti kalau temannya yang butuh bantuan silakan dibantu. Silakan pilih. Yap. Apa ya ini? Tanpa jalan. Hah? Pakai jalan boleh? Kayak penghapus lagi, dia bersih tangan. Ini ya penghapus ya, kalau penghapus ya. Itu. Udah nggak apa-apa, percaya diri aja. Benar salah nggak masalah. Benar alhamdulillah, salah juga alhamdulillah. Iya. Oke. 4. Kita lihat ya, kita buktikan ya benar atau salah ya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak? Ada jawaban lain nggak? Ada jawaban lain nggak? Mana tahu ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Jawaban berapa? 42,05 boleh. Ya kita lihat ya. Yang jakwan 42,05 gitu ya. Kita buktikan ya. Nah Ustadz 4,25. Nah dari sentimeter ke milimeter turun berapa tangga? 1, berarti dikali atau dibagi? Dikali ya. Maka dikali berapa? Kali 10 ya kan? Nah bagi anak-anak saya yang bingung dalam mengalikannya, langsung aja 425 ini kan 425 per berapa dia? Pecahan biasa. Terserah. Dua angka belakang koma kan? Nah, kali 10 kan Ustaz. 0, tinggal 425 per 10. Berarti 42 satu angka belakang koma Ustaz. Nih 42,5. Udah betul ya? Sidik udah betul. Baik ya, barakallahu fiik. Benar. Jawabannya ini 42,5 jika dalam milimeter. Tapi kalau diminta dalam sentimeter ya udah, nggak usah diubah-ubah. Sentimeter udah ini aja. Gimana? Paham ya? Baik, alhamdulillah. Silakan tulis dulu, jangan rapi ya. Kalau itu masih tersebar-sebar, tulis dengan rapi. Ya, gambarnya juga ya. Ya, pelan-pelan aja. Nanti di rumah nanti saksikan lagi, oh gambarnya kayak gini rupanya gitu ya. Aslinya. Ya, silakan dicatat dengan rapi ya Ustaz ya. Sidik tadi ya. Jadi yang di rumah tinggal lihat slide-nya aja ya, sudah ada di sini ya hasilnya ya. Itu tadi jangka sorong. Mikrometer sekrup caranya sama, cuman lebih mudah kalau menurut Ustadz. Karena bendanya beda ya. Ini kalau yang ini tadi jangka sorong. Kalau mikrometer sekrup sama, ada SU-nya. Ini SU, ada SN.
ini gambarnya. Nah, ini ya yang di rumah. Nah, ini gambarnya sudah diperbesar. Sebenarnya ini gambar jangka sorongnya ya. Ini benda yang diukur. Apakah mengukur ketebalannya, apakah mengukur diameternya, ya. Nah, ini skalanya udah dibesarin untuk mikrometer sekrup. Jadi kalau untuk jangka sorong harus udah paham ya. Nah, ini SU-nya, Ustaz. Untuk SU-nya ini ya. Nah, lihat ini nolnya berhenti di sini, ditandain ya. Nolnya berhenti di sini, maka dia 4,2 ya. Ini titik 4, ini skalanya 1,2. Nggak boleh melewati 0 skalonius. Nah, maka kita buat tanda garis seperti yang di papan tulis tadi. Nah, baik, sepertinya hari ini kita cuma sampai ke jangka sorong aja ya, karena waktu sudah habis. Insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi ke mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup nanti Ustaz bisa cek kembali ya, bagaimana bentuk gambarnya. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Ustaz semua. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi ke nomor Ustaz 08 13 70 44 8336. 08 13 70 44 8336. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.